Halo, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas alur cerita dan juga semua pertarungan yang mungkin akan terjadi di movie High and Low The World's X Cross. Ini termasuk video teori ya, dan aku juga bakal gunain cuplikan-cuplikan di video resminya untuk mendukung teoriku. Oke, ayo bahas bareng-bareng. Oke, sebelum aku bahas secara keseluruhan, aku mau ngasih tahu kalau bakalan ada 4 sesi dalam pembahasan kali ini. Tenang aja, nggak akan aku bagi jadi beberapa part kok. Kalau rame lanjut part 2. Nggak. Jadi sesi pertama adalah ngebahas detail kecil di setiap scene. Sesi kedua adalah pembahasan alur cerita yang kemungkinan akan terjadi. Sesi ketiga adalah pembahasan pertarungan karakter yang mungkin akan terjadi. Dan sesi yang terakhir, aku akan berikan pendapatku siapa sosok di balik jas suzuran dan kenapa dia dimunculkan. Mari mulai dari sesi yang pertama. Mari kita bahas detail-detail kecil di setiap cuplikan yang ditampilkan. Yang pertama adalah di cuplikan ini. Bisa kalian lihat sendiri kalau di sana ada Fujio, Todoroki, Yasushi, Lord Jammo, Nakaoka, dan Motoaki. Dan sepertinya scene ini memperlihatkan sesaat sebelum Oyakoko dan aliansi 3 sekolah berperang. Yang jadi pertanyaannya adalah di mana Kiyoshi, Suji, Shibaman, Nakagoshi, dan Tsukasa. Kemudian di scene ini terlihat Tsukasa dan Ryo sedang bertarung. Dan jika kalian perhatikan di belakang Ryo, terlihat beberapa siswa yang sepertinya merupakan anggota dari aliansi 3 sekolah. Sementara dari sisi Tsukasa, dia terlihat sendirian. Kemudian di scene ini, dan di scene ini, bisa kalian lihat sendiri kalau musuh Oyakoko dan Hosen kali ini itu banyak banget. Kemudian yang terakhir adalah scene ini. Di sini terlihat kalau Fujio melawan Ryo. Dan di belakang mereka ada Kohei Amagai yang merupakan ketua dari aliansi 3 sekolah. Yang aneh adalah di belakangnya Fujio kan ada banyak orang tuh, bahkan ada Yasushi sama Nakaoka. Tapi di sisi Ryo cuma ada si Kohei. Nah, itu tadi adalah beberapa detail yang aku temuin. Mari kita bahas satu persatu secara tuntas. Yang pertama adalah mengenai keberadaan Kiyoshi, Suji, Shibaman, Nakagoshi, dan Tsukasa. Sebenarnya ini berkaitan dengan scene atau detail yang kedua, di mana kita lihat sendiri Tsukasa dikeroyok dan berakhir kalah di tangan Ryo. Hal yang sama besar kemungkinan juga terjadi pada Kiyoshi, Suji, Shibaman, Nakagoshi. Dimana ketika mereka sedang pulang atau berjalan-jalan, mereka dikeroyok oleh aliansi 3 sekolah dan berakhir kalah telak. Itulah kemungkinan alasan kenapa mereka tidak ada di scene ini. Kemudian pada pertarungan Fujio dan Ryo, kita hanya bisa melihat sosok Kohei yang babak belur di sana. Hal ini mengindikasikan kalau besar kemungkinan pertarungan Fujio dan Ryo adalah pertarungan final di perang kali ini. Dan di sini entah kenapa malah pertarungan ini yang menjadi final. Bukankah seharusnya pertarungan final itu kan leader versus leader ya? Kenapa ini malah leader versus tangan kanan? Oke, itu tadi adalah pembahasan mengenai detail yang aku temuin. Dan ternyata masih ada beberapa pertanyaan yang sadar nggak sadar semakin banyak. Tapi itu akan aku jawab sambil memberikan alur cerita yang kemungkinan akan terjadi di movie kali ini. Jadi pada cerita kali ini, keadaan Oyakoko masih sama seperti sebelum perang melawan Hosen. Masih terpecah belah karena belum ada penentuan yang terkuat atau melakukan tradisi menahan 100 pukulan. Di tengah situasi Oyakoko yang masih terpecah belah itulah, 3 sekolah mulai melakukan pergerakan dan membentuk sebuah aliansi bernama Aliansi 3 Sekolah, yang pada saat itu dipimpin oleh Kohei Amagai. Kohei juga mengajak Ryo Susaki yang merupakan orang terkuat di Aliansi 3 Sekolah. Alasan kenapa Ryo tidak menjadi pemimpin atau leader padahal dia yang terkuat, itu karena dia sendiri punya alasan tertentu. Dan menurutku alasannya adalah dia ingin mendukung Kohei yang merupakan teman dekatnya sampai ke puncak. Aku awalnya berpikiran kalau karakter Ryo ini tidak menjadi pemimpin atau leader karena dia tidak punya ambisi untuk itu. Tapi setelah melihat beberapa scene di mana Ryo ini karakternya pendiam dan terlihat serius, aku jadi berpikir kalau alasannya pasti bukan karena tidak punya ambisi. Ya maksudnya kalau kamu nggak punya ambisi kenapa ikut perang gitu. Kalau untuk bersenang-senang aku rasa enggak deh, karena emang ekspresinya serius banget. Masa iya alasannya gabut, kan nggak mungkin juga. Nah oke, ayo lanjut. Jadi setelah aliansi 3 sekolah benar-benar terbentuk, mereka melakukan berbagai penyerangan ke siswa-siswa Oyakoko. Di antaranya ya Tsukasa, Suji, Shibaman, Kiyoshi, dan Nakagoshi. Dan kita sudah diperlihatkan salah satu scene di mana Tsukasa ini dikeroyok dan kalah dari Ryo. Kemungkinan besar mereka-mereka tadi juga dikeroyok oleh aliansi 3 sekolah sampai terluka parah dan tidak bisa ikut dalam perang. Hal ini juga menjawab 2 pertanyaan di 2 scene. Yang pertama jelas di scene ini, kok bisa-bisanya Yasushi dan Todoroki ikut sama Fujio? Padahal kalian tahu sendiri kalau Fujio ataupun Yasushi itu tidak mau ikut kalau tanpa alasan tertentu. Terlebih mereka juga termasuk rival untuk meraih puncak Oyakoko. Yang kedua adalah di scene ini. Meski sekilas kita perhatikan ekspresi Todoroki yang terlihat marah. Itu karena aliansi 3 sekolah telah menghajar Suji dan Shibaman sampai parah.
Tentu saja Todoroki tidak bisa diam begitu saja dua sahabat sekaligus rekannya dihajar oleh orang lain. Nah, ternyata tidak hanya sekolah Oyakoko saja yang terkena serangan dadakan dari aliansi 3 sekolah, tapi juga Hosen. Nah, hal yang sudah bisa dipastikan di sini adalah yang tidak kena keroyok itu si Yuken ya, karena dia sendiri muncul di cuplikan movie-nya. Bisa siapapun, tapi menurutku pribadi sih si Sabakan lagi ya, yang akhirnya hal ini memicu amarah dari pasukan botak kesayangan kita dan diutuslah beberapa petinggi untuk menghancurkan aliansi 3 sekolah tersebut, yang salah satunya adalah Yuken. Ketika akhirnya Oyakoko berangkat ke markas aliansi 3 sekolah dan berperang, saat itulah Hosen bergabung untuk ikutan mabar gitu. Oke, di sini kenapa aku bilang saat Oyakoko dan aliansi 3 sekolah berperang, Hosen baru ikut, itu karena di scene ini nih, tidak terlihat pasukan Hosen sama sekali dan hanya terlihat Fujio dan Yasushi. Kan nggak mungkin juga kalau Hosen ada di belakang mereka berdua. Dan pastinya kalian selaku fans dari Cross atau fans dari Hosen juga pasti nggak mau dong kalau Hosen itu ada di garda belakang. Padahal pas lawan Kidra aja malah si Kenzo yang ngasih haba-haba. Hal lain yang mendukung kalau Hosen itu datangnya agak belakangan adalah di scene ini, dimana awalnya hanya terlihat Fujio dan Todoroki yang bertarung bersama di lorong. Dan setelah itu muncul Shin Yuken yang membantu Todoroki di lorong. Atau kemungkinan skenario yang kedua adalah saking banyaknya musuh kali ini yang seperti aku tunjukin di detail kedua tadi, sebenarnya Oyakoko dan Hosen itu perangnya bareng, cuman di tempat yang berbeda, dan akhirnya dipertemukan di tempat yang sama. Nah, entah skenario mana yang akan diambil, yang pasti setelah itu mereka berperang, para petinggi saling bertarung dengan para petinggi, di mana finalnya Fujio akan melawan Ryo, dan Ryo akan menyadari bahwa ada yang salah dari keputusannya. Mungkin inilah alasan kenapa kita diberikan cuplikan singkat ini, yang intinya aku ngerasa kalau ada adegan tobat dari villain. Sama kayak di movie sebelumnya di mana Arata tobat dengan kelakuannya. Setelah itu pun mereka pulang dengan gaya. Oke, mari masuk ke sesi ketiga di mana kita akan ngebahas pertarungan para petingginya. Pertarungan pertama adalah pertarungan Tsukasa dan Ryo yang sudah benar-benar akan terjadi. Dan ini pun juga udah ditunjukin siapa pemenangnya. Tapi yang menarik dari pertarungan ini adalah akhirnya kita bisa melihat duel 1 versus 1 Tsukasa dengan orang lain selain Fujio. Dan juga kita bisa melihat seberapa kuat Ryo Susaki yang mendapat title orang terkuat di aliansi 3 sekolah. Pertarungan Fujio melawan Ryo. Pertarungan mereka sepertinya berlangsung lama banget ya. Soalnya di beberapa scene diperlihatkan pertarungan mereka itu masih ada beberapa siswa di sana yang masih berdiri dan gelut gitu. Sampai beberapa di antara mereka itu udah pada nggak bisa gelut lagi. Dan akhirnya milih nobar pertarungannya Fujio dan Ryo. Dan untuk siapa yang bertarung dengan sang leader alias Kohei Amagai? Kalau menurutku sih antara Todoroki atau salah satu petinggi Hosen yang scene-nya sendiri nggak diperlihatkan. Kenapa aku yakin di antara keduanya? Itu karena nggak mungkin kalau Fujio juga ngelawan Kohei cuy. Masa iya sih habis lawan Kohei menang terus lawan Ryo? Kayak porsinya itu berlebihan banget gitu kan. Makanya aku yakin di antara Todoroki atau salah satu petinggi Hosen. Karena meskipun ada scene Todoroki nendang seseorang, aku yakin itu bukan si kaktus, karena seragamnya yang berwarna hijau. Sementara kita tahu sendiri kalau petinggi aliansi 3 sekolah itu berasal dari Senomon semua, alias seragamnya itu merah semua. Dan itu tadi semua adalah kemungkinan pertarungan yang akan terjadi di High and Low yang terbaru. Mari kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu ngebahas soal siluet siswa Suzuran. Jujur ya, sebagai salah satu penikmat manga Cross, agak aneh gitu ngelihat seragam Suzuran yang ada logonya segede gaban gini. Terlebih, sepanjang membaca manga Cross series, tidak pernah ada yang pakai seragam logonya segede ini. Tapi mungkin ini ditunjukkan supaya penonton itu tahu kalau ini tuh siswa Suzuran gitu loh. Karena kan seragam Oyakoko sama Suzuran sama gitu, hitam. Daripada nanti menimbulkan kebingungan, ya mending menimbulkan kehebohan dan kebingungan dong. Heboh karena Suzuran muncul, bingung karena nggak tahu siapa itu. Oke, ini adalah opini pribadi yang menurutku agak bertentangan dengan apa yang aku buat di video ini. Dimana aku bilang kalau kemungkinan Suzuran itu bakalan numpang lewat doang gitu. Dan setelah aku pikir-pikir ya emang bakal numpang lewat doang, tapi setidaknya bakalan ada scene fight-nya meskipun singkat gitu. Kenapa aku berpikiran gini? Karena kayak kurang ajar banget gak sih? Udah 2 movie, tapi di setiap movie cuma numpang lewat doang, sama numpang nama doang. Iya, antara kasihan dan jengkel gitu. Setidaknya kasih scene fight-nya meskipun dikit lah. Nggak ditampilin mukanya kan juga bisa gitu. Dan aku juga nggak bisa ngejamin apakah karakter ini Lau atau bukan. Tapi yang pasti ada scene dimana siswa Suzuran ini tanpa sengaja terlibat dengan perang Oyakoko dan Hosen melawan aliansi 3 sekolah. Yang mana kontribusinya ya cukup membantu gitu. Karena kan seperti yang aku bilang di bagian detail yang tadi, kalau musuh kali ini tuh banyak banget gitu. Oke, itu tadi adalah semua pendapatku dan pemikiranku tentang movie High and Low The Worst X Cross yang terbaru.
Dan sekali lagi, ini masih berupa pendapat pribadi, jadi tolong jangan langsung percaya aja gitu. Silahkan kalian teliti sendiri atau silahkan kalian sampaikan pemikiran kalian di kolom komentar. Oke? Terima kasih.